Seorang cacian, aku tahu kamu banyak jurus andalan. Matamu stereo, lihat ke kiri ke kanan, apalagi menawan, pasti bakal kebobolan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, wanita juga tak mau bila terus kau tipu. Satu pasang tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Emang dasar kamu bajingan. Kamu mau apa lagi? Kamu maunya gimana lagi? Emang dasar kamu bajingan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, wanita juga tak mau bila terus kau tipu. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Emang dasar kamu bajingan. Kamu mau apa lagi? Kamu maunya gimana lagi? Emang dasar kamu bajingan. Dasar kamu bajingan. Halo, selamat pagi pemirsa. Hari ini klub banget ya. Iya, benar sekali. Pemirsa, apa kabar? Pastinya seneng banget kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, yaitu Selamat pagi Borneo. Hari ini Dinda dan Mela pastinya di hari Selasa akan menghadirkan informasi-informasi yang wajib sekali pemirsa tahu. Lalu nanti kita juga akan menghadirkan narasumber untuk bincang-bincang dengan kita ya Mela ya. Betul sekali. Dan yang terakhir Dinda, nggak kalah keren nih dari dua segmen sebelumnya. Kita juga bakal mengulik informasi dari Kalimantan lain dalam segmen Lintas Borneo. Nah, Iya. tapi sebelum itu nih, Dini kita pertama kalinya ya. Iya, pertama kalinya collab ya kan. Kita lihat nanti ya, Iya. apakah akan ada collab-collab selanjutnya. Pemirsa, selamat pagi Borneo. Iya. Dan kayaknya udah nggak sabar banget nih, pagi-pagi selain sarapan kita juga harus sarapan informasi. Kita harus menggali informasi dari lokal Kalimantan Selatan. Iya. Apa aja sih yang terjadi hari ini dan Iya, juga benar kemarin sekali. atau mungkin berpotensi besok. Iya, benar sekali dan semuanya sudah kami kemas dalam Headline News. Iya, pemirsa, mengawali informasi di Headline News kita pada hari ini, yang mana ini merupakan sebuah imbauan ya Mela ya kepada semua masyarakat, karena memang ada operasi Zebra Intan 2024 yang diadakan oleh Polresta
Banjarmasin. Yang mana hal ini berlangsung selama 14 hari pemirsa, dimulai dari 14 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2024. Ya betul sekali Dinda. Nah karena ada operasi Zebra Intan ini yang pastinya kita terus mengimbau masyarakat. Iya, benar. Jika lo misalnya berkendara, baik itu kendaraan roda 2, roda 4, ataupun mungkin lebih ya, truk dan juga semacamnya, jangan lupa surat-surat Anda dan juga kelengkapan berkendaranya terus dibawa setiap harinya. Nah operasi ini diselenggarakan secara serentak oleh seluruh jajaran Polda se-Indonesia hingga kesatuan wilayah setingkat Polres sendiri. Iya benar sekali, dan pemirsa, hal ini mengusung tema dalam rangka mendukung suksesnya pelantikan presiden dan juga wakil presiden terpilih, serta juga mengajak masyarakat untuk mendukung mewujudkan Kamsel Tip Carlantas yang aman dan juga nyaman pemirsa. Betul sekali, dan kemudian kegiatan operasi ini sendiri dilaksanakan dengan mengedepankan secara preventif dan juga preventif yang didukung oleh pola penegakan hukum atau Gakum dengan mengedepankan secara elektronik melalui penggunaan atlas statis dan juga mobile. Nah kemudian ya, untuk Gakum Lantas ada 7 prioritas pelanggaran yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda sendiri pemirsa, atau bisa Anda akses langsung di website rri.co.id. Ada 7 pelanggaran ya Dinda, apa aja? Iya itu, Dinda? benar. Yang pertama, pengemudi atau pengendara ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara. Lalu yang kedua, pengemudi atau pengendara ranmor yang masih di bawah umur. Ketiga, pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu. Betul sekali. Keempat, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan sabuk pengaman. Lalu pengemudi atau pengendara ranmor dalam pengaruh atau mengonsumsi alkohol, pengemudi atau pengendara ranmor yang melawan arus, dan yang terakhir pengemudi atau pengendara ranmor yang melebihi batas kecepatan. Dan pemirsa, semoga hal ini bisa dipatuhi ya oleh masyarakat. Betul Karena sekali. memang mengingat hal ini adalah bentuk keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain juga. Betul banget. Dan sebenarnya walaupun tidak hanya saat operasi Zebra Intan 2024 ini ya, kita Benar. setiap harinya pun sebagai pengguna jalan umum, jalan raya umum, pengguna sepeda motor, baik itu roda 2 ataupun roda 4, pemirsa kita tetap harus mematuhi aturan lalu lintas. Iya, benar. Seperti yang sudah disebutkan tadi, helm, jangan Iya. melanggar arus, pengemudi di bawah umur misalkan tidak menggunakan sepeda motor ya, Iya, tidak menjadi benar. driver lebih tepatnya karena masih belum memiliki surat izin mengemudi. Iya benar sekali, dan biasanya nih anak-anak muda kan biasanya sambil main handphone ya, itu bahaya sekali. Itu berbahaya sekali ya, karena betul seperti yang dikatakan Dinda tadi, bukan hanya sekedar membahayakan kita sebagai pengemudi, Dinda, benar. tapi juga membahayakan pengemudi lain. Kadang nih ada juga kita udah hati-hati ya Dinda, kita udah hati-hati agar keselamatan kita terjaga Iya, saat benar. mengemudi, tetapi kadang orang lain. Iya, orang lain. Jadi pemirsa sama-sama menjaga ya Betul kan. banget. Kita bantu sama-sama untuk mensukseskan operasi Zebra Intan tahun 2024 ini Iya. yang terlaksana selama 2 minggu ke depan. Iya, benar sekali. Dan pemirsa, kita akan beranjak kepada berita selanjutnya, yang mana akhir-akhir ini Kalso mendapatkan berita yang besar ya kan. Betul sekali. Karena ada OTT yang dilakukan oleh KPK dan juga melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan. Betul sekali Dinda. Iya. Ini bisa dibilang informasi atau berita yang sangat-sangat hangat. Iya, di benar Kalimantan sekali. Selatan ya. Karena KPK sendiri sudah menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan selain Gubernur Kalimantan Selatan, KPK sendiri juga menetapkan beberapa tersangka lainnya, yaitu ada 4 pejabat di lingkungan Iya, pemerintah benar. Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, yaitu Ahmad Solhan, pemirsa. Iya, benar sekali, dan tidak bisa dipungkiri juga ya terkait dengan kasus ini jadinya berimpact kepada proyek-proyek juga. Betul Dan sekali. pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah berkoordinasi juga pemirsa dengan KPK untuk berkonsultasi terkait kelanjutan proyek yang kemarin sempat diperiksa dan proyek lain jika berpotensi pula sebagai buntut OTT yang melibatkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan juga penataan ruang. Betul sekali pemirsa, dan hingga saat ini masih dalam proses penunjukan untuk pelaksanaan tugas pimpinan Dinas PUPR sendiri, usai Kepala Dinas terkait seperti yang kita ketahui juga telah ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka saat OTT yang digelar oleh KPK tersebut. Nah, Sekretaris Dinas PUPR Kalimantan Selatan sementara ini ditunjuk sebagai pelaksana tugas
Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan sambil menunggu proses penunjukan pelaksana tugas dan juga kepala dinas. Jadi setelah berkoordinasi nih dengan KPK, kita masih menunggu prosesnya ya. Iya, benar sekali. Proses proyek-proyek yang kemarin disebutkan dan juga proyek-proyek lain yang mungkin saja tersangkut paut juga nantinya. Iya, benar sekali. Dan pemirsa, sepertinya ini juga sudah tersebar ya di media manapun kalau KPK sudah menetapkan 4 pejabat di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan, lalu juga Kabid Cipta Karya Dinas yaitu Yulianti Erlina, lalu yang selanjutnya Bendahara Rumah Tahfiz Darussalam, dan PLT Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustia Febri Andrean. Lalu juga ditetapkan juga tersangka dari pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi dan juga Andi Susanto. Dan memang kondisi sekarang pemirsa, pihak KPK telah melakukan penahanan terhadap 6 orang tersebut, tetapi Gubernur Kalimantan Selatan belum dilakukan penahanan. Dan memang kabarnya sekarang Gubernur Kalimantan Selatan sudah mengajukan gugatan pra peradilan ke pengadilan negeri ya kan terkait dengan penetapan status beliau menjadi tersangka. Betul sekali. Kita lihat nanti ya bagaimana perkembangan kasus dan juga terus saksikan Selamat Pagi Borneo pemirsa, karena informasi ini akan terus kami sampaikan secara bergulir bagaimana perkembangannya, entah tentang proyek-proyek ataupun tentang kasus maupun tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Iya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, beralih ke media cetak Radar Banjarmasin. Nah, informasi pertama dari Radar Banjarmasin kali ini mengenai pemilu atau Pilkada 2024. Gimana Dinda, udah excited? Sudah excited. Tahun ini kita 2 kali memilih loh. Iya, benar sekali. Dan juga jangan lupa pemirsa untuk ke bilik suara pada tanggal 27 November 2024. Betul. Iya. Karena ada banyak sekali yang harus kita pilih. Iya, benar sekali. Sendiri, kita coblos 2 ya Din ya. Iya. Sebagai wali kota dan juga gubernur. Iya, benar sekali. Betul dan banget, juga pemirsa, surat suara pemilihan calon gubernur dan juga wakil gubernur Kalimantan Selatan ini sudah mulai dicetak di Jakarta dan diperkirakan akan selesai di pekan depan. Betul sekali. Nah, Tenri sendiri memastikan surat suara yang selesai akan segera didistribusikan ke kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan daerah terluar dan juga terjauh itu pastinya menjadi daerah yang diprioritaskan terlebih dahulu. Lalu, seperti kita ketahui juga ya, untuk pencetakan surat suara gubernur sendiri-sendiri itu tentunya DPD jumlahnya menyesuaikan dengan berapa jumlah pemilih yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan DPT Pilkada Kalimantan Selatan jumlahnya itu sebanyak kurang lebih 3 juta pemilih dengan rincian pemilih perempuan sebanyak kurang lebih 1.500.000 dan pemilih laki-laki kurang lebih sekitar 1.520.446 orang pemirsa. Iya, benar sekali. Dan juga pemirsa, jumlah itu pastinya akan ditambah sebanyak 2,5%. Untuk apa? Untuk antisipasi mengganti surat suara yang masuk. Dan memang sebelumnya logistik Pilkada serentak tahun 2024 ini berupa kotak suara sudah tiba sejak dulu, jumlahnya sekitar 15.000 unit ya, dan juga sudah didistribusikan ke 13 kabupaten kota pada 17 September 2024. Oke, jadi kalau untuk kotak suara sendiri sudah didistribusikan ya. Iya, benar sekali. Ini juga sudah berada di gudang logistik KPU Kabupaten Kota di wilayah masing-masing pemirsa. Berarti satu logistik udah aman nih. Iya, benar sekali. Udah aman. Ini tinggal menunggu surat untuk Pilgub. Benar sekali. Juga akan dibagikan ke kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan seperti yang sudah dikabarkan juga pemirsa, kurang lebih akan selesai minggu depan. Iya, benar sekali. Dan tidak lupa-lupanya kami mengimbau kepada pemirsa di rumah untuk memilah dan memilih calon yang akan pemirsa pilih gitu ya. Mulai dilihat visi dan misinya, lalu juga jejak rekamnya, program kerjanya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti ketika di bilik suara tinggal dicoblos gitu ya, nggak yang A, B, C. Cap-cap kayak waktu milih jawaban waktu sekolah ya. Iya, benar sekali. Itu Mela ya? Gitu, ketahuan deh.
Ya pemirsa, pastinya pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani kalian. Iya, benar Rekam sekali. jejaknya seperti yang Dinda sampaikan tadi, dan juga karena ini masih punya waktu kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Iya, benar. 1 bulan sebelum tanggal 27 November, pemirsa, kita masih punya banyak waktu untuk memilah-milah mana kira-kira pemimpin yang sesuai dan juga memihak kepada masyarakat tentunya. Oke, pemirsa, kita akan beranjak lagi kepada berita selanjutnya, yang mana Banjarbaru ini biasanya dikenal sebagai kota pelajar ya. Tetapi fun fact-nya Mela, banyak sekali, bahkan ribuan anak ini didata tidak sekolah. Wow, ini sebenarnya benar-benar sebuah informasi yang sangat disayangkan ya. Iya, Dina. benar Apalagi sekali. dengan title sebagai kota pelajar, tapi ternyata masih banyak ada anak tidak sekolah atau ATS yang ada di kota Banjarbaru sendiri. Iya, benar sekali. Dan pemirsa, anak tidak sekolah ini dikelompokkan menjadi 3, yakni belum pernah sekolah atau juga putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah. Dan juga pemirsa, memang mengapa jadi hal ini terjadi, ada banyak faktor, diantaranya mulai dari anak KDRT, lalu juga masalah perekonomian, bullying, dan juga lain-lainnya. Betul sekali, memang ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa anak menjadi tidak sekolah di kota Banjarbaru sendiri, pemirsa. Dan data saat ini, anak tidak sekolah di kota Banjarbaru mencapai sekitar 2.500 kasus. Kota Banjarbaru ternyata termasuk 3 wilayah plotting penanganan ATS di Indonesia. Iya. Dan karena itu setiap tim di tingkat kelurahan diminta untuk memvalidasi lapangan terkait kebenaran data tersebut sesuai dengan enter by name ya. Dan katanya nih, saat ini proses sudah 50% lebih, dan pertengahan Oktober nanti tim akan menyampaikan hasil verbal atau verifikasi validasi tersebut. Nah, lantas nih Dinda, seperti yang sudah disampaikan ya, benar. ada banyak sekali faktor. Iya, yang benar menyebabkan sekali. anak menjadi tidak sekolah. Beberapa faktor diantaranya tadi sudah disebutkan juga. Iya, Nah, benar. melihat beberapa faktor tersebut, lantas apa sih yang dilakukan pemerintah kota Banjarbaru dalam menangani hal ini? Dan iya, benar sekali Mela, pastinya di Kota Banjarbaru ini sudah bekerja sama dengan Dinas DP2KB PMP2A, yang mana untuk menanggulangi hal-hal tersebut pastinya sudah dilakukan sebuah program-program seperti itu supaya menekan anak. Iya, benar, penanganan pastinya. Iya, Dan benar sekali. bukan hanya berkolaborasi bersama dengan Disdik, pemirsa, pemerintah Kota Banjarbaru juga berkolaborasi dengan SKPD terkait Iya, yang benar. ada di Kota Banjarbaru. Selain Disdik, ada Dinas Sosial juga, Iya. lalu ada juga Dinas DP2KB PMP2A, agar nantinya saat verifikasi validasi Iya, sudah keluar hasilnya dan ditemukan nih, maksudnya hasil survei berapa anak tidak sekolah yang ada di Banjarbaru, hasil pastinya keluar, nanti akan ditanggulangi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Iya, benar sekali. Baik pemirsa, kita akan beralih kepada informasi selanjutnya, yang mana ini juga adalah faktor yang harus kita waspadai, lalu juga perlu kita perhatikan ya, karena banyak sekali ternyata karhutla akibat faktor manusia. Dan ini ada di wilayah Bati-Bati ya Mela ya. Betul sekali. Nah, hasil patroli udara sendiri menilai banyak kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan itu akibat dari faktor manusia. Beberapa lokasi memang sengaja dibakar katanya untuk pembukaan lahan. Itu ungkap Kepala Manggala Agni Daerah Operasi Kalimantan 5 Banjar, yaitu Ibnu Harsodo. Namun seperti yang kita ketahui juga pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesengajaan, maka yang pasti perlu ada pendalaman dan juga pembuktian. Dan Kabid Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Banjar, Yayan Daryanto, juga mengatakan bahwa penanganan karhutla di Banjar seringkali dihadapkan pada kondisi lahan sudah menyala tanpa tahu apa itu penyebabnya. Iya, benar sekali. Dan memang pemirsa, sudah dilakukan juga upaya penanggulangan yang dilakukan memang dengan melibatkan masyarakat melalui kelompok damkar dan juga relawan. Lalu juga ada juga pemirsa, keterbatasan biaya operasional ini juga menjadi hal yang harus disorot ya, karena bagaimanapun juga pemadam kebakaran ataupun juga relawan-relawan ini memerlukan sekali biaya operasional
optimal untuk tugas-tugas mereka seperti Betul itu. sekali. Hal-hal penunjang seperti itu juga membantu mereka ya, sangat Iya. membantu lebih tepatnya dalam Iya. mereka menjalankan tugas mereka. Nah, pemirsa, meski tahun ini kemarau terklasifikasi basah, karhutla masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Ya, salah satunya adalah tanah laut. Nah, apalagi kabupaten ini memang banyak lahan bondong alias Iya. tidur seperti di Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bati-Bati. Tapi juga katanya nih, dibandingkan tahun 2023 lalu, di tahun 2024 ini hanya ada beberapa kecamatan yang bisa dibilang beresiko tinggi. Lebih tepatnya hanya ada 2 yang saat ini dicermati pemirsa, yaitu Tambang Ulang dan juga Bati-Bati. Iya, benar sekali. Dan juga pemirsa, tidak hanya wilayah yang disebutkan oleh Mela tadi, tetapi juga Banjarbaru ini juga rawan terkait dengan karhutla. Apalagi ini harus menjadi perhatian Betul lebih sekali. dalam ya, karena menjadi lokasi Bandara Syamsuddin Termasuk Nor. ring 1 juga ya. Iya, ini benar ya. sekali. Ini benar-benar hal yang juga harus kita perhatikan pemirsa. Karhutla bisa dibilang adalah masalah yang rutin Iya, di benar. Kalimantan Selatan tiap iya. tahunnya, apalagi kalau kemarau. Iya, benar sekali. Bahkan walaupun kemarau basah yang saat ini kita alami, tetap juga harus waspada dan juga tetap harus rutin dipantau ya. Iya, benar sekali. Jadi pemirsa, yuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita dengan tidak membakar lahan, itu yang paling penting ya kan Mela ya. Betul sekali. Dan jangan lupa untuk waspada akan keselamatan masing-masing juga untuk masyarakat yang mungkin rumahnya berada di sekitar lahan-lahan ya. Iya, benar Karena sekali. di saat-saat seperti ini benar-benar rawan sekali pemirsa jika ada kebakaran dan tiba-tiba menjalar ke perumahan warga. Karena beberapa kasus di tahun lalu bahkan ada yang seperti itu ya. Iya, Din, ya. benar sekali. Oke, pemirsa, kita akan beranjak ke informasi selanjutnya, yang mana ada kabar yang sangat Bisa perlu kita dibilang, berduka ya kita ya. berduka ya. Iya, benar Tapi sekali. kita masih berharap sampai Berharap. dengan sekarang. Iya, Karena benar informasi sekali. ini bisa dibilang masih hangat pemirsa Iya. di Kalimantan Selatan, dikarenakan ada 3 anak buah kapal atau ABK dari KM Sabar Subur hingga kini masih dinyatakan hilang setelah kapal tersebut tenggelam di perairan Karimun Jawa pada hari Jumat kemarin. Iya, benar sekali. Dan juga pemirsa, berdasarkan informasi dari Basarnas Banjarmasin, total ada 14 orang yang berada di kapal dengan 11 ABK selamat dan 3 lainnya itu di dalam masa Dalam masa pencarian. pencarian ya. Benar sekali. Betul sekali pemirsa. Nah, menurut Dendi Prastio dari anggota Basarnas Banjarmasin juga mengungkapkan bahwa ketika kapal tenggelam pemirsa, 11 orang melompat dari sebelah kanan kapal, sementara 3 lainnya melompat dari sebelah kiri, begitu. Dan kejadian tenggelamnya KM Sabar Subur ini terjadi saat kapal berlabuh dengan jangkar dan seluruh ABK tengah beristirahat. Korban yang selamat berhasil dievakuasi oleh KM SK3 setelah sempat terombang-ambing di lautan selama 17 jam. Iya, pemirsa, dan semoga kita doakan ya Mela ya, semoga korban yang belum ditemukan ini secepatnya ditemukan dengan keadaan yang selamat, dan juga untuk 11 korban yang alhamdulillah sudah terselamatkan ya. Semoga keadaannya kembali pulih, Betul traumanya juga pulih. Karena 17 jam terombang-ambing di lautan itu pasti saja hal berat. Iya, Din, benar sekali. Pasti saja hal berat, apalagi melihat beberapa rekan kerja mereka masih ada yang belum ditemukan. Kita doakan yang terbaik pastinya untuk para teman-teman dari awak kapal ini sendiri. Kita Iya, beralih ke benar informasi selanjutnya pemirsa, yaitu dari Kalimantan Pos. Informasi pertama dari Kalimantan Pos adalah mengenai Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timur Leste Ruth Kruger Givarin menanam pohon mangga di lahan milik KTH Berkat Selasih di Desa Sungai Arfat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar pada hari Senin kemarin. Iya, benar sekali. Dan memang pemirsa, tujuan adanya kegiatan ini adalah upaya meningkatkan cadangan karbon dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Oke, dan penanaman ini di lahan seluas 70 hektar dan ditanam sebanyak 265 pohon-pohon jenis MPTS. Kepala Iya. Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan juga Fatimah Jahara menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu provinsi yang telah menyusun dokumen rencana kerja subnasional Indonesia Spoil Use Net Sink hingga 2030 untuk mendukung
pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca yang ada di Indonesia. Iya, benar sekali Mela, dan juga kita harapkan juga terkait dengan kegiatan ini juga bisa memotivasi masyarakat di luar sana agar bisa menanam, ya Betul kan. sekali, karena semakin banyak pohon pastinya semakin bagus. Iya, yang kita benar, hirup. Ini benar juga sekali. sesuai dengan tujuannya ya, menurunkan efek dari gas rumah kaca sendiri. Iya, Jadi benar pemirsa, sekali. ayo kita jaga tumbuhan, ayo mulai menanam, dan jangan cuma ditanam, tapi setelah ditanam kita juga harus merawat tumbuhan Iya, yang kita tanam. menjaga ya. Menjaga ya, Iya, benar menanam dan juga sekali. menjaga pastinya harus kita tanamkan untuk diri kita sendiri. Iya, benar sekali. Dan pemirsa, kita akan beranjak ke informasi terakhir ya Mela ya, bahwa ada kabar NTP Kalimantan Selatan turun 0,24% pada September 2024. Baik. Dan hal ini dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan yang merilis nilai tukar petani Kalimantan Selatan ini bulan September turun 0,24% dibandingkan NTP pada bulan Agustus tahun 2024 kemarin. Dan memang penurunan NTP pada September 2024 ini disebabkan karena ada dua hal. Yang pertama, indeks diterima petani turun sebesar 0,20%, dan juga sementara indeks dibayar petani ini naik sebesar 0,04%, pemirsa. Betul sekali. Lalu adapun Kepala BPS Kalimantan Selatan, Martin Wibisono, juga mengungkapkan pemirsa penurunan NTP September 2024 ini juga dipengaruhi oleh turunnya NTP pada dua subsektor penyusunnya, yaitu subsektor tanaman pangan dan subsektor tanaman hortikultura yang masing-masing turun sebanyak 0,72% dan 3,91% secara berurutan. Nah, sementara untuk subsektor lainnya seperti tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan juga perikanan itu bisa dibilang mengalami kenaikan nilai NTP. Lalu pemirsa, hampir seluruh subsektor juga mengalami kenaikan nilai NTP kecuali subsektor tanaman pangan, dan karena kenaikan NTP terbesar ini terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yaitu sebesar 18,04%. Jadi bisa dibilang ya, untuk pertanian di Kalimantan Selatan sendiri angkanya lumayan bagus. Iya, benar sekali. Tentunya ini mengindikasikan secara umum kesejahteraan petani meningkat karena kenaikan harga produksinya lebih besar dibandingkan kenaikan harga konsumsi dan juga biaya produksinya. Yap, betul sekali Dinda, dan pemirsa, itu tadi informasi terakhir untuk Selamat Pagi Borneo dalam segmen Headline News kali ini. Setelah ini kita akan kembali lagi ya Din ya. Iya, benar sekali, dan kita juga akan berbincang dengan narasumber terkait dengan budaya dan juga sejarah. Kalau kita ngomongin budaya dan sejarah, kalau di Kalimantan Selatan tuh pastinya banyak sekali dan panjang lebar ya, bisa Panjang sampai 2 lebar banget. SKS seperti itu. Dan pasti- salah satu bukti sejarah ataupun budaya itu biasanya disimpan di dalam satu tempat yang Iya. sering kita sebut dengan museum. Nah, tapi kita bakal mengulik tentang museum yang sangat berkaitan dengan sejarah dan juga budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Selamat pagi Borneo. Bersamamu kita akan takutkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus tanpa ragu. Ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Du-du-du-du-du-du. Bersamamu kita akan jelajahi semesta, bertualang dengan cerita kita. Bersamamu kita akan berbagi semua, segala baik dan buruk diriku. Ku tahu kau ragu, biar ku beritahu padamu. Bersamamu
Kalimantan Selatan. Tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu sapir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
bersamamu. Masih bersama Dinda dan juga Mela di Selamat Pagi Borneo. Hadir mengangkat karya dan juga budaya. Tentunya kita sekarang akan masuk ke dalam segmen kedua ya Dini. Tapi sebelum masuk ke dalam segmen 2, aku mau nanya dulu nih ke Dinda. Kapan terakhir kali ke museum? Kayaknya SMP deh. Lama banget. 20 tahun yang lalu. Iya, lama banget. Sekarang udah umur 23 ya. Tapi memang bener ya pemirsa, museum ini bisa dibilang menjadi salah satu hal yang penting untuk keberlangsungan sosial, budaya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan, kita juga punya museum besar di Kalimantan Selatan. Iya, ya, benar Lebih sekali. tepatnya di Kota Banjarbaru, yaitu Museum Lambung Mangkurat. Kita bahas lebih lanjut tentang museum ini yang ternyata memiliki pengaruh besar terhadap budaya kita dan juga sejarah kita. Iya, Kita benar akan bahas sekali. selengkapnya dalam segmen Obrolan Inspiratif. Ya, pemirsa kita akan masuk ke obrolan inspiratif dan langsung aja ya Dini. Iya, benar sekali. Memanggil narasumber kita pada hari ini dengan tema pengaruh museum bagi edukasi sejarah dan juga budaya. Kita kedatangan Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat, ini dia Bapak Muhammad Taufik Akbar. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Silakan. Silakan Pak, duduk di tengah ya Pak ya. Siap. Oke, silakan duduk Pak Taufik. Kita duduk sama-sama ya. Iya, benar kita sekali. Ini mau belajar. Kita mau belajar bersama dengan Pak Taufik. Sebenarnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Selamat Pagi Borneo edisi hari ini kita akan membahas tentang museum yang ternyata memiliki pengaruh besar terhadap edukasi sejarah dan juga budaya khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan langsung aja ya sepertinya Pak Taufik. Ini kita panggilnya Pak Taufik. Pak Taufik ya. Pak Taufik ya Pak ya. Pak Akbar juga bisa. Pak Taufik bisa, Pak Akbar bisa. Iya. Pak Taufik deh berarti ya. Oke deh, Pak Taufik, kalau kita ngomongin museum ya Pak ya, museum itu kan biasanya tempat benda-benda bersejarah, baik itu foto-foto atau mungkin replika-replika dari rumah, pakaian adat dan juga semacamnya. Tapi di zaman sekarang Pak, di saat digitalisasi sudah berkembang nih, kita pengen tahu bagaimana perkembangan dari museum itu sendiri dari zaman dulu sampai dengan sekarang di Museum Lambung Mangkurat sendiri khususnya. Alhamdulillah sekarang kan museum udah banyak berubah. Artinya bukan berubah dari koleksinya, tapi penataannya. Oke. Jadi penataan sekarang alhamdulillah bekerja sama dengan tim, bagi pejabat fungsionalnya. Kita sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak komunitas juga ada untuk penataan maupun dari segi penampilan untuk yang koleksi yang ditampilkan. Kalau koleksi rata-rata udah ya nggak berubah, tetap dengan koleksi yang ada, tapi kita mengganti dengan adanya tema setiap kali. Ada tema misalnya tentang perjuangan, kita ganti dengan perjuangan. Misalnya ada tema di hari lain, misalnya hari pendidikan, kita bisa jadikan hari pendidikan atau tema-tema seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang menyesuaikan ya Pak menyesuaikan ya? dari hari-hari besar kita. Kalau kita juga penasaran nih Pak, karena nih biasanya khususnya untuk generasi muda, sebenarnya target kita generasi muda ya Pak ya. Karena penting sekali untuk generasi muda mengenal bagaimana sejarah dan juga budaya kita sendiri. Iya, itulah sekarang yang menjadi PR kita semua. Karena mana di zaman milenial ini anak-anak sekarang sukanya dengan yang namanya sosmed. Benar. Jadi kita dengan mengenalkan sejarah kita dan kebudayaan kita harus mengiring dengan alurnya adanya keinginan dari pelajar itu maupun dari mahasiswa, gimana caranya untuk mencintai yang namanya sejarah dan kebudayaan, tetapi kita melalui dengan adanya sosmed juga.
walaupun lewat TikTok, lewat FB dan lain-lain lah untuk mengalur dengan adanya perkembangan zaman sekarang. Iya, tapi Pak, saya mau tanya nih, kan tadi sudah di-spill juga kan kalau Dinda itu terakhir kali ke museum itu SMP. Dan barangkali anak-anak muda zaman sekarang belum pernah ke museum barangkali. Kata Bapak tadi kan museumnya sampai sekarang koleksinya tidak berubah seperti itu ya Pak ya. Barangkali boleh Pak dijelaskan kepada pemirsa di rumah, kepada Dinda juga, benda-benda apa saja sih yang ada di Museum Lambung Mangkurat sendiri seperti itu yang identik dengan sejarah dan juga kebudayaan. Di museum sebenarnya banyak memegang koleksi, sekitar 12.000 lebih koleksi. 12.000. Jadi kita bergantian untuk menempatkan ke koleksi itu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi dengan adanya dengan hari besar-besar kita. Nah, jadi sekarang sebenarnya dari koleksi kita itu luar biasa. Karena mana menyangkut dari kebudayaan Banjar. Di situ ada koleksi yang bersifat intinya dari peninggalan yang luar biasa dari alim ulama kita terbesar di Kalimantan Selatan, khususnya Syekh Arsad Al-Banjari. Syekh Arsad Al-Banjari itu ada tentang tulisan Arab beliau, Al-Quran asli. Nah, di situ ada 10 juz di tempat kita yang asli. Gitu ya Pak ya. Dan banyak lagi kayak baju Pangeran Antasari itu yang asli juga. Iya benar. Nah, dan itu penyerahan dari Bank Indonesia yang dulunya memang diserahkan dari pihak keluarga dari keturunan Pangeran Antasari diserahkan ke Bank BI. Setelah itu Bank BI menyerahkan lagi ke kita, dihibahkan lagi ke kita. Disuruh memperbaiki baju yang sudah agak kelamaan tua kan ibaratnya. Nah, jadi diperbaiki, alhamdulillah sudah bagus dan itu dihibahkan ke Museum Lambung Mangkurat ke Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi Dinda penasaran nih Pak, awal berdiri Museum Lambung Mangkurat dulu deh, kapan Pak? Awal berdiri ke Museum Lambung Mangkurat yang ada di Banjarbaru ini di tahun 79. Peresmiannya itu 10 Januari tahun 1979. Diisinya barang-barangnya itu sekitar tahun itu juga ya Pak ya? Iya, dari situ sudah mulai bergerak. Dari dulunya kan museum-museum ini bukan Museum Mangkurat, dulu Museum Borneo kan yang ada di Kalimantan Selatan, yang di Banjarmasin. Habis itu kebakaran mungkin dari baca itu kan kita masih kecil juga nih kayaknya ya. Nah, jadi menyampaikan secara umum aja dan mungkin ya itu lalu dibangunlah museum di Banjarbaru itu yaitu Museum Lambung Mangkurat. Tapi Pak, karena di tahun 79 bisa dibilang lumayan lama juga ya Pak. Seumur dengan saya. Seumur dengan Bapak ya? Seumur dengan Bapak, Tadi bilang saya juga masih kecil. Berarti koleksi-koleksi pertama dari tahun 79 sampai dengan sekarang itu masih ada Pak? Malah di bawahnya itu pun masih ada semua. Berarti di bawah 79? Masih ada di sana. Karena mana di sana juga ada cap stempel Kerajaan Banjar. Yang terakhir kalinya Kerajaan Banjar yang diangkat menjadi Raja Banjar itu Tamjidillah. Nah, itu ada stempel bahwa stempel itu adalah mengesahkan bahwa Tamjidillah sebagai sebagai ini raja terakhir Banjar. Dan di situ ada stempelnya aslinya. Tadi ada baju-baju ya, baju Pangeran Antasari. Itu barangkali gimana cara ngedapetinnya Pak? Penasaran Pak? Jadi gini, dari pihak keluarga itu menyerahkan mungkin nggak bisa ngerawat seperti apa, nanti menjadi ikon kita juga kan. Nah, jadi diserahkanlah ke Bank Indonesia. Bank Indonesia benarnya kerepotan juga mungkin untuk merawat ini. Jadi kita serahkanlah ke provinsi dulu, ke provinsi dan provinsi kita menyerahkanlah ke Museum Lambung Mangkurat. Dihibahkan lagi. Kalau untuk baju ini sendiri bisa dibilang ini adalah baju asli. Baju beliau. Tapi kalau selain benda-benda yang bisa kita sebut dengan asli yang dimuseumkan ya Pak, yang biasanya disebutkan, ada beberapa benda yang sebenarnya replika Pak. Sebagian banyak yang replika, artinya kita kan nggak bisa dengan usia sekarang kan. Jadi waktu itu kita bikinlah ada baju Pangeran Antasari pun kita replika sekarang. Tapi kita tetap tampilkan yang aslinya di ruangan sejarah itu. Tetap ada. Berarti Pak prosedurnya nih ya pemirsa ya,
pihak keluarga dulu, lalu ke Bank Indonesia, lalu ke provinsi, baru ke museum. Itu pemirsa berarti prosedur ketika barang-barang itu dimasukkan ke museum ya Pak ya, seperti itu. Dan itu berlaku untuk semua barang-barang yang akan dimuseumkan Pak. Tapi sekarang berbeda, karena mana kan sesuai dengan usia. Usia, karena mana kalau memang karena sekarang tuh ada yang namanya benda yang sekedar milik sendiri atau keturunan. Nah, keturunannya ini nggak banyak yang keturunannya dari Chinese misalnya kan juga banyak. Kayak keris dan itu kan kalau kayak seperti itu cukup ke museum aja. Nanti kita akan bikinkan surat tanda terima dan kita registrasi dari koleksi itu. Walaupun dia minta simpankan karena takut dari keturunan mereka nggak bisa ngerawat. Nah, jadi diserahkanlah ke museum. Tidak itu aja. Karena dari polisi pun dari habis kasus-kasus biasanya pembunuhan dan segi apa yang sifatnya pisau itu kriminal itu bisa diserahkan ke kita. Nah, sebagai apa Pak? Jadi tempat penyimpanan aja jadinya. Tapi makanya kita ada program tahun sebelum ini kita ada program hibah, artinya program kegiatan yang menampilkan pameran. Pameran kemarin pameran temporer yang kedua barangkali kalau nggak salah ya. Itu ada pameran yang namanya benda hibah. Walaupun ada koleksi-koleksi yang diserahkan dari pihak keluarga maupun dari pihak negara gitu. Jadi penasaran nih Pak, kalau untuk bisa dibilang benda-benda hibah yang diserahkan oleh kepolisian, barang-barang kriminalitas itu apakah juga dilihat publik atau cuman disimpan sebagai inventaris? Makanya kemarin adanya dengan kami ada program namanya pameran temporer. Itu temporer itu dari dana DAK. Itu dalam setahun itu ada 4 kali pameran temporer. Dan pelaksanaannya cuma dari triwulan pertama misalnya dari tanggal 1 itu 1 bulan dari pameran itu, nanti diganti lagi untuk pameran berikutnya apa yang kita angkat. Nah, tergantung. Berarti emang dikeluarkan tapi jikalau temanya bersangkutan. Keren. Keren banget ya. Tadi awal mula museum 97 ya? 79. Berarti saya lebih muda lagi. Iya benar-benar. 79. Terus kata Bapak tidak ada pembaruan sampai sekarang ya kan? Lalu barang-barang yang dimasukkan terakhir itu tahun berapa Pak? Kita yang namanya barang itu tadi menyesuaikan dengan adanya tema. Nah, artinya kalau pameran tetap itu tidak bisa berubah. Ya, pameran tetap yang seperti di gedung induk kan, ada di ruang kebudayaan, ada ruang sejarah. Nah, di situ nggak bisa dirubah karena pameran tetap di sana. Benar. Maksud tidak bisa dirubah berarti seandainya ada 30 barang di sana, memang harus 30 begitu? Iya, tapi kan kapasitasnya ke sana banyak kan. Ada hampir ya di atas 500-an lah di atas sana kan pameran. Tapi itu nggak bisa dirubah, pameran tetap namanya. Kenapa itu Pak? Karena itu sejarahnya yang memang ikon kita yang untuk ditampilkan. Nah, kalau pameran temporer ini kan adanya dengan pameran yang sesuai dengan tema. Nah, disitulah yang kita bisa menampilkan dengan kebutuhan dan sesuai dengan kegiatan atau tahunan yang bersifat dengan acara-acara kenegaraan. Maksudnya dalam artian misalnya hari jadi apa, dalam rangka hari apa. Nah, disitulah menyesuaikan dari tema-tema dari temporer tadi. Berarti emang kalau ada special event aja ya Pak ya? Tapi emang setiap tahun rata-rata aja Pak, ada berapa barang yang masuk sih? Sekarang udah mulai ini kan kita menerima itu tidak semudah dengan yang dikasih diterima. Nah, sekarang kita koleksi sesuai dengan ini, karena ada tim ahli di situ kan untuk menilai barang itu. Apakah benda ini bersejarah? Apakah benda ini cuma sebagai ritual kan banyak seperti itu kan, kayak jimat-jimat apa ya kayak. Tapi kita baru yang dapat itu udah kain sasirangan yang dikasih dari mantan pejabat kita juga, Pak Jihan itu namanya Pak Jihan. Itu ada namanya kain sasirangan yang motifnya ya dulunya untuk ritual juga. Yang itu biasanya dulunya kan kalau untuk sakit kepala dulunya kan zaman dulu tuh dibabatkan dengan kain itu hilang. Nah, kepercayaannya seperti itu. Jadi kain dan motif itu pun memang dari awal sasirangan. Dari awal yang terbit sasirangan itu motifnya.
Oh, Karena tapi sekarang nggak dipakai lagi nih sebagai motif? Kan sekarang kan dengan ada zaman modern, modern mau nggak mau kan menyesuaikan zaman. Artinya motif-motif sekarang banyak yang menyebutkan ada yang namanya gigi haruan, apa-apa kan itu nama gagatas. Jadi menyesuaikanlah dengan perkembangan zaman sekarang. Iya. Jadi kebayang ya. Apalagi katanya buat ada ritualnya, wah serem ya. Makanya kapan lagi mau ke museum? Iya, setelah ini. Setelah ini. Tapi Pak, penasaran nih, kan tadi kata Bapak ketika barang itu mau masuk ke museum itu ada faktor penilaiannya kan Pak ya Pak. Boleh Pak dijabarkan faktor penilaiannya apa? Barangkali kan foto masa kecil saya bisa di museum kan? Ada bukti sejarahnya kayak itu dia. Iya. Jadi seperti ini. Yang namanya penilaian itu kan dari segi sejarahnya dulu. Ini di tahun berapa sih? Nah, dan ini pun sifatnya untuk apa? Nah, dia yang bertanyakan dulu. Apakah dari keturunan kita tanyakan, apakah ini dari mana asal mulanya? Apakah ini dari keturunan raja atau dari mana misalnya? Apakah ini dengan cuma keturunan dari bangsawan aja atau dari mana? Nah, seperti itulah. Jadi kita nantinya pun ada ukuran khusus untuk penilaian barang tersebut. Barang itu akan diukur dan dijadikan inventarisasi lah untuk barang itu. Enggak terima aja enggak. Itu harus diukur. Ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari apa misalnya? Bahannya logam atau plastik atau apa kan misalnya? Itu yang dinilai kita bikinkan dulu. Dari ukurannya yang penting biasanya dan bahan-bahannya gitu seperti itu. Berarti nggak bisa dong ya? Saya punya nih benda bersejarah langsung taruh, nggak bisa? Nggak bisa. Gitu. Kita lihat dulu. Benar. Asal mulanya dari mana? Gitu seperti itu. Oke, menarik nih ya Pak ya. Kalau mendengar penjelasan Bapak tadi kita jadi pengen ke museum ya Mela ya. Harus. Benar. Saya kalau nggak salah terakhir kali ke museum itu tahun tadi Pak, di Museum Lambung Mangkurat kan ya. Dan ini pemirsa informasi juga nih untuk kita semua. Kalau nggak salah ya biaya masuknya untuk umum sendiri kurang dari 10.000. Sangat murah sekali dan terjangkau. Saya sempat kaget loh Pak. Kan kita kalau misalnya nih untuk study tour banyak juga Pak. Banyak. Nanti kita bahas study tour ya. Kalau misalnya untuk rombongan study tour itu pastinya gratis. Iya benar. Tapi kalau misalnya umum jelas ada biaya masuk ya untuk perawatan dan lain-lain pastinya. Nah saya sempat kaget karena ternyata pemirsa biaya masuk ke Museum Lambung Mangkurat sendiri itu benar-benar sangat murah. Sangat murah kurang dan dari terjangkau. 10.000. Ini tepatnya berapa Pak? 6.000 ya kalau nggak salah. Kalau untuk anak-anak itu anak-anak Rp3.000. Untuk orang dewasa Rp5.000. Nah bahkan lebih murah lagi. Kalau turis itu sekitar Rp10.000. Wajar. Tapi ada dispensasi lagi untuk itu. Apa itu Pak? Kalau sifatnya rombongan itu untuk anak-anak cuma Rp2.000 loh. Iya, terjangkau sekali pemirsa. Artinya tidak ada lagi ya alasan kita untuk tidak ke museum daripada ke kafe ya kan? Dan sekarang kan di museum ada kafenya. Wah, ada kafe. Kita penasaran Pak tentang kafe museum nanti gimana konsepnya ya. Pemirsa kita akan kembali lagi nanti usai jeda. Kita akan kembali membahas tentang Museum Lambung Mangkurat bersama dengan Pak Taufik sendiri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Selamat Pagi Borneo. Mempelajari Al-Quran merupakan salah satu kewajiban untuk kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Dalam acara Yuk Mengaji, kita tidak hanya mempelajari cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Akan tetapi kita juga mempelajari apa saja makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran beserta dengan asbabun nuzulnya. Saksikan acara Yuk Mengaji setiap hari Jumat jam 3 sore di TVRI Kalimantan Selatan. Bacaan yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 206 sampai dengan ayat 2 yang berikutnya berlaku. Jika ada Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan.
agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Bangla. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir menjadi salah satu penguatan pendidikan karakter dalam Merdeka Belajar yang berlandasan Pancasila. Menyajikan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Jelang peringatan Haul ke-19 Aba Guru sekumpul, sejumlah pedagang di Pasar Bountung Banjarbaru. Harga daging khas tembus Rp170.000. Saudara, bangunan SDN Sungai Jengah 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan alami retak diduga terdampak getaran gempa bumi. Dengan harapan nantinya pihak KUD dapat menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat akan gabah tetap terpenuhi. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini, Senin sampai Sabtu, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat, karena saat itu indah dan menyenangkan. Stroke itu adalah sebenarnya penyakit komplikasi. Pertolongan pertama stroke adalah dengan menusuk jarum ke jari. Mitos atau fakta ini, Dok? Mitos. Yang ada hubungan lagi, itu kan pembuluh darah yang dikeluarkan adalah pembuluh darah kapiler. Kebersihan organ kewanitaan, menjaganya dan juga memperhatikannya itu menjadi poin penting. Karena sifatnya stunting ini dia tidak bisa diperbaiki. Dalam Hidup Sehat akan membahas tema-tema yang sangat menarik seputar kesehatan, baik itu untuk kesehatan fisik maupun juga kesehatan mental. Tapi ternyata ketika anak itu bicaranya terlambat, kemampuan yang lain juga akan terlambat. Kalau anak yang sudah terpapar gadget berlebihan itu mudah bosan karena tadi dia menerima banyak stimulasi dalam satu waktu. Terus saksikan Hidup Sehat hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Selamat pagi Borneo, kita juga masih bersama dengan Pak Taufik ya. Kita akan membahas tentang museum, yang mana museum ini berpengaruh sangat besar dan juga memiliki peran yang penting sebagai bahan edukasi sejarah dan juga budaya kita khususnya di Kalimantan Selatan. Kita udah nanya banyak banget tadi tentang beberapa benda-benda bersejarah dan juga bahkan perkembangan Museum Lambung Mangkurat dari masa ke masa sampai dengan di zaman sekarang. Kita bakal lanjutkan pembicaraan ini bersama dengan Pak Taufik. Pak Taufik siap? Siap. Siap Harus siap terus. Harus siap ya. Pastinya Pak Taufik, kita kembali ke pembicaraan tentang museum yang berperan penting sebagai bagian dari edukasi sejarah dan juga budaya di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang study tour ya, Dini? Iya, benar. Study tour. Nah, biasanya kalau untuk study tour sendiri itu anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA atau mungkin bahkan perguruan tinggi, Pak? Sekarang alhamdulillah PAD kita meningkat terus setiap tahunnya. Dari sejak tahun 2020 sampai 2024 ini peningkatannya alhamdulillah luar biasa. Jauh signifikan menaiknya. Dari pendapatan kita, dari distribusi kita, dari hasil karcis gitu khususnya. Jadi pengunjung sekarang banyak antusiasnya yang luar biasa. Dari kabupaten kota khususnya, dari kota-kota misalnya Amuntai, Tabalong, ASS, AST, termasuk kota baru yang jauh pun sering berkunjung ke museum anak sekolah. Jauh banget ya Pak, jauh banget. Dan kita biasanya kalau yang dari jauh-jauh itu biasanya anak guru-gurunya biasa menyurati ke museum dulu untuk mempersiapkan dari pemandu, dari kesiapan kita untuk melayani mereka lah. Tapi itu kita prioritaskan biasanya seperti itu. Kalau dalam satu bulan bisa dikira-kira Pak ada berapa kali kedatangan dari sekolah? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Jadi paling sedikit, apalagi musim libur ya, itu nggak bisa di ini, hampir ribuan yang datang setiap harinya. Bis-bis itu. Dan semuanya itu kalangan dari anak muda ya kan Pak ya? Anak muda, pelajar khususnya. Pelajar ya khususnya ya. Tapi karena memang penting sekali khususnya bagi kita pelajar untuk tahu bagaimana museum kita ya Pak ya. Museum Lambung Mangkurat bisa dibilang museum terbesar ya di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan terbesar. Iya, benar sekali. Terlengkap juga.
Alhamdulillah museum kita lengkap di museum. Karena mana kan yang satu-satunya museum kan yang berdiri di Kalimantan Selatan, museum museum dari kita pemerintah cuma Museum Mangkurat kan. Dan juga ada juga museum kita di bawah Dinas Pendidikan juga. Pendidikan dan di bidang kebudayaan. Kebudayaan sama ada museum juga Wasaka kita yang ada di Banjarmasin juga ada. Tapi itu tentang perjuangan yang ada di Kalimantan Selatan. Saya pernah juga ke sana kok Pak. Tapi di ASS juga ada itu museumnya. Perjuangan juga ada museum. Kejauhan juga ya kalau kita ke ASS. Iya. Terus Pak, Dinda mau tanya nih, kalau kita tuh ngomongin museum ya kan, pasti di museum itu menyimpan tadi sejarah, lalu juga kebudayaan yang memang merupakan identitas Kalimantan Selatan gitu ya Pak ya. Lalu peran museum itu sendiri barangkali untuk memperkenalkan budaya kepada para pelajar itu bagaimana Pak? Jadi kita bekerja sama dengan pihak sekolah biasanya. Adanya dengan program kami, museum masuk sekolah, belajar bersama di museum, dan juga ada event-event tertentu di Museum Mangkurat. Banyak event-event setiap tahunnya itu mengadakan kegiatan lomba-lomba juga ada, dan juga museum keliling. Tadi kan kita yang berkeliling ke kabupaten cuma ada 2 kali dalam setahun itu diganti-ganti sekolahnya. Kabupatennya pun kita ganti, kita lihat yang terjauh biasanya, yang tidak terjangkau, dan sekolahnya ibaratnya yang banyak muridnya di mana, dan biasanya kita seperti itu memperkenalkan tentang sejarah yang ada di Kalimantan Selatan, kebudayaan kita khususnya juga. Dan kita cuma membawa biasanya sebagian alat-alat yang bisa kita bawa ke sana, yang nggak bisa besar ya, paling tidak replika ke sana. Dan kita juga di sana biasanya juga memperkenalkan dengan adanya permainan tradisional kita, khususnya balogo. Nah, itulah kita biasanya memperkenalkan. Jadi anak itu tidak jenuh dengan belajar dengan adanya sejarah. Tapi biasanya kita adakan juga dengan adanya pembelajaran tentang olahraga, anggap olahraga cabang olahraga kita ya, tradisional kita dengan balogo tadi. Ya, walaupun hadiahnya tidak ditentukan, waduh luar biasa antusiasnya dari sekolah tuh biasanya. Banyak yang mau mendaftar, tapi kita terbatasan waktu biasanya kita adakan seperti itu. Jadi menarik mereka itu untuk berkunjung ke museum tuh lebih besar. Karena memang biasanya ya, apalagi anak-anak ya pada sekolah dasar, mereka semakin ramai itu semakin semangat. Jadi memang kita perlu berbaur untuk mengenalkan sebuah edukasi, apalagi tentang sejarah, memang harus diselingi dengan hal-hal yang have fun, yang fun ya Pak ya. Salah satunya adalah permainan. Permainan rakyat tadi. Jangankan anak-anak ya, Dina kita aja suka ya. Benar sekali. Salah satu permainan Banjar yang masih melekat kalau saya pribadi itu adalah badaku Pak. Badaku. Pasti ada juga dong. Dan itu menjadikan event kita di tahun tadi, dan tahun ini pun ada lomba badaku. Jadi event. Jadi ada pertandingan badaku, ada alhamdulillah dilibatkan umum maupun dari pelajar itu ikut kemarin. Dan hadiahnya, uang pembinanya alhamdulillah dari dana DAK itu luar biasa untuk hadiah itu. Tapi bahkan umum ada ya Pak ya? Bukan hanya dari sekolah. Enggak. Dan ada banyak lomba-lomba yang ada di museum itu, ada lomba menari, lomba menyanyi lagu Banjar, lomba balogo, lomba badako. Nah itu banyak yang disiapkan di museum setiap tahunnya. Berarti ini nih juga yang harus kita bawahi pemirsa. Jika ada mungkin sebagian dari kita yang masih beranggapan museum itu boring atau membosankan ya Pak ya, karena yang kita tahu kayak cuman palingan cuman gambar-gambar, lukisan-lukisan, tapi ternyata museum lebih dari itu. Tidak hanya menyimpan benda-bendanya, tetapi juga kegiatannya ada. Event-event yang membuat benda-benda itu menjadi lebih bermakna dan kita bisa langsung merasakannya ya Pak ya. Yang terakhir tadi kan kita melaksanakan yang namanya Gerbang Nusantara. Apa itu Pak? Gerbang Nusantara antara berkolaborasi dengan pihak kementerian, dinas pendidikan, dan juga melibatkan kota juga untuk acara tersebut. Nah, contohnya kayak tadi lomba-lomba tadi. Jadi acaranya sepekan 1 minggu diadakan di tanggal 1 Oktober tadi sampai tanggal 4 tadi. Kita mengadakan Gerbang Nusantara di sana. Dan yang jadi pertunjukan inti dari kegiatan tersebut, yang intinya itu ya Bayun Maulid tadi. Bayun Maulid tadi. Dan alhamdulillah antusiasnya kan luar biasa di sana. Kita menyiapkan makanan 3.000 untuk peserta, dan alhamdulillah antusiasnya sesuai dengan harapan. Nah, di situ memperkenalkan ada 5.000 kue ciri khas tradisional kita Kalimantan Selatan, dan antusiasnya luar biasa berkunjung ke sana. Alhamdulillah. Pesertanya tidak hanya dari anak-anak, tidak ada batasan untuk Bayun itu.
Betul sekali. Saya juga dengar tentang Ayun Maulid itu ya. Benar. Katanya apa sih namanya? Kalau pesertanya tuh bukan hanya anak-anak, kan biasanya Mbak Ayun Maulid cenderung anak-anak ya, Pak ya. Karena ada kepercayaan juga di dalamnya. benar. Tapi bahkan wanita dewasa, laki-laki dewasa, lanjut usia juga bisa turut berpartisipasi. Dan pendaftarnya pun kalau nggak ditutup luar biasa. Oh, luar biasa ya Pak. Kita kan biasanya pendaftaran kalau ditutup ya. Ya, karena mana kita pendaftaran biasanya enggak secara orang harus datang ke museum, enggak. Kita kan namanya zaman sekarang, kita harus lewat link museum. Jadi pendaftarnya resmi lewat link. Jadi enggak ada lagi, karena anak kan sukanya main HP. Mau nggak mau kita mempromosikan, dia lihat, oh ini museum ngomong Quran ada event ini. Jadi dia mendaftarnya lewat link. Banyak yang datang biasanya ke museum, Pak kami mau mendaftar ini, kan ada link museum, nggak bisa secara manual. Nah, jadi perkembangan zaman kita dengan adanya milenial, kita terangkat juga museumnya, nah seperti itu. Berarti kalau untuk promosi sendiri juga lewat digital juga nih Pak? Digital semua, maupun dari sosmed, maupun bekerja sama dengan TVRI juga biasanya kan, TVRI Abdi Persada juga banyak di sana kita bekerja sama dengan promosikan dengan adanya museum dan event-event yang sudah ditentukan di awal tahun maupun akhir tahun. Oke, ngomongin terkait dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Kan perkembangan zaman tadi kata kita juga kita tahu bersama ya kalau perkembangan zaman kita ini serba digital gitu. Lalu tadi promosinya juga sudah digitalisasikan ya kan Pak. Lalu bagaimana Pak dengan benda-bendanya? Barangkali apakah ilmu dari bendanya itu juga ada platform tertentu di internet gitu yang bisa diakses siapa saja, di mana saja dan kapan saja barangkali Pak? Dan alhamdulillah dari perkembangan zaman sekarang yang namanya digitalisasi, kita sudah memanfaatkan dengan adanya koleksi yang ada, kita masukkan ke link kita di nasional maupun di museumnya sendiri. Jadi kita udah sekitar hampir 3.000 yang sudah dipublikasikan. Jadi kita setiap tahunnya target dengan adanya zaman milenial sekarang, jadi walaupun tidak harus ke museum, dia tetap bisa mengenal yang adanya di digitalisasi. Jadi dia membuka link museum, di sana sudah ada koleksi kita. Ada sebagian 3.000 lebih sudah yang sudah terdata di sana. Jadi kita tahun ini mungkin ada mempersiapkan lagi, memasukkan jatah berapa ribu, karena kan di sana tidak semudah yang seandainya bendanya bendanya bisa tertuliskan meja misalnya, bukan mejanya aja. Di sana kan kita harus membuat ukurannya berapa, terbuat dari apa. Jadi harus dijelaskan dengan rinci supaya masyarakat bisa membaca atau memahami dari segi benda tersebut. Ini dapat diakses lewat website? Website museum. Apa website-nya Pak? Nanti kita langsung kita sebutkan. Nanti ini benar-benar menarik nih. Biasa ini mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian sejarah khususnya ya. Intinya bocoran aja dulu. Buka aja link museum. Kalau ada link museum pemirsa. Link museum. Tapi ini memang benar-benar berfungsi banget ya Pak. Iya, benar. Untuk mahasiswa yang biasanya sangat perlu search sejarah segala macam, tapi mungkin punya keterbatasan waktu, apalagi yang mereka domisilinya jauh dari kota Banjarmasin dan juga Banjarbaru, daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Utara kan juga jauh ya Pak, ya lumayan memakan waktu. Dan itulah fungsinya kita mendigitalisasikan barang tersebut ya, supaya masyarakat umum bisa melihat langsung di sosmed maupun di link museum. Nantinya kalau ada kebutuhan yang dicari tinggal klik, ada sudah. Keren. Iya, untuk membuat pemirsa jadi pengen ke museum lagi nih Pak. Barangkali apa nih Pak fasilitas yang disediakan di Museum Lambung Mangkurat? Tadi kan ada kafe, apa lagi tuh Pak? Jadi sekarang alhamdulillah museum bekerja sama dengan pihak UMKM, kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga, dengan adanya sekarang yang diizinkan untuk berjualan di depan, tapi bukan permanen. Tapi sekarang berjualannya pakai mobil, card kan. Jadi mobil untuk malam hari khususnya dulu yang sudah diterapkan, dan sewanya pun murah untuk untuk berjualan di sana. Dengan arahan Pak Gubernur, kita membantu UMKM untuk bisa berkarya atau berusaha di sana. Jadi di sana banyak makanan-makanan yang sifatnya anak muda sekarang jadi tempat nongkrong lah di museum sekarang untuk malam hari. Oh di halaman depannya itu depan itu akhir-akhir ini juga sempat viral ya di media sosial. Kalau halaman Lambung Mangkurat museumnya sendiri itu jadi tempat nongkrong karena banyak angkringan, kopi-kopian,
Kopi-kopian. Ini makanan zaman sekarang banget. Iya, dan Dinda juga pernah ke sana waktu malam. Itu kan berarti suatu hal yang bisa membuat perhatian anak muda untuk berkunjung ke museum juga kan Pak ya? Paling tidak ya datang ke museum dia mau mengajak teman-teman di mana mangkal di museum nomor Iya, benar. Nah, taunya kan di museum. Iya, Jadi menaikkan secara eksistensinya itu. Iya, benar. Paling Harus tahu lah Iya, tidak benar. ya. Paling karena sudah datang di sana kan udah melihat apa sih isi museumnya, jadi penasaran mereka kan. Jadi tahun depan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki lagi fasilitas-fasilitas. Alhamdulillah kan museum dari tahun 2020 sampai sekarang udah banyak perubahan karena museum bukan tempat sekedar sejarah juga tuh. Sekarang maunya jadi taman rekreasi juga. Oke, seperti itu. Karena Museum Abu Mangkurat itu halamannya luas biasa banget. Alhamdulillah. Luar biasa luas banget dan ada tiga gedung ya Pak ya kalau nggak salah. Gedung untuk pameran di tengah itu ada ruang kebudayaan atas bawah dan ada ruang sejarah. Yang lukisan juga lukisan ada ya, juga ada, ruang temporer juga ada, ruang kain juga ada, dan ruang keramik juga ada. Oh, banyak banget pastinya. Iya, Jadi, benar. buat pemirsa nih yang suka banget sama kain, sama lukisan-lukisan, bahkan sama keramik pun ternyata juga ada banget di Kampung Mangkurat. Jadi bukan cuma hanya sekedar bisa dibilang edukasi-edukasi sejarah, rumah, baju-baju, tapi bahkan mungkin sejenis lukisan dan lainnya pun juga ada di sana. Banyak ya Pak ya. Karena kan pelukis kita maestro kita itu Gusti Solihin itu kan. Nah, Gusti Solihin yang terkenal yang sudah mendunia juga. Nah, itu kan banyak lukisan beliau di tempat kita. Hampir 60 lebih lukisan yang sudah diserahkan ke Museum Lambung Mangkurat. Dan itu sudah diakui dunia dan diakui oleh seluruh nasional juga. Banyak yang nanya di pusat pun banyak yang nanya, tolong dipelihara lukisan ini, tidak ada nilainya, harganya luar biasa. Jadi buat adik-adik, buat masyarakat bagi yang tidak tahu lukisan sejarah yang Utang Solihin, ayo berkunjung ke museum. Oke. Nah terus nih Pak, kalau tadi kita bisa mengakses apa ya sebutannya mungkin museum from home, museum from home ya. Kita bisa mengakses datanya kalau kita ingin tahu website tadi, website museum sendiri. Iya benar. Kesinambungannya dengan digital teknologi Pak ya untuk di museumnya sendiri di zaman sekarang ya Pak ya. Ada nggak Pak? Mungkin misalnya ada videotron di dalam museum untuk penjelasan yang lebih bisa bikin menarik begitu. Mudah-mudahan kan dengan adanya videotron dan ini udah dibicarakan tadi kan, videotron. Mudah-mudahan tahun ini disetujui dengan adanya videotron. Karena mana pertimbangan videotron itu luar biasa. Karena perawatannya luar biasa juga kan. Jadi kita mempublikasikannya biasanya lewat website tadi kan. Tapi mudah-mudahan di tahun ini walaupun sekecil apa, sebesar apa biaya yang akan dibantu oleh pemerintah daerah atau pengen banget dengan ada videotron itu. Mudah-mudahan dengan ada dengan ada acara ini mudah-mudahan nanti disetujui lah untuk videotron itu. Karena kan apalagi kan biasanya kalau yang layar sentuh, kita tinggal pencet terus akses tentang informasi keluar biasanya langsung ya Pak ya. Kayak seperti di Museum Nasional gitu kan seperti itu. Nasional seperti itu juga menarik loh. Soalnya hal-hal unik apalagi kecenderungannya teknologi itu biasanya keren. Keren di mata anak-anak. Berarti menjadi PR museum lagi nanti. Iya, keren. Kita doakan semoga cepet-cepet ada sejenis videotron ya Pak ya. Iya, benar sekali. Dan ngomongin terkait dengan visual nih Pak ya. Kita juga pengen Dinda terutama dan juga barangkali mewakili pemirsa di rumah pengen tahu bagaimana sih gambaran visual di Museum Lambung Mangkurat. Mungkin lantai satunya itu terdapat apa saja, lantai 2 kan ada 2 lantai ya Pak ya? Iya, seperti apa tuh Pak? Kan kalau di lantai 1 itu yang berkaitan dengan sejarah kita juga. Di sana kan banyak juga tentang sejarah, maksudnya kayak rumah, kayak kursi raja kita pertama. Kursi rajanya kan yang isinya replika aja, yang aslinya kan ada di Museum Nasional. Yang di lantai atas kan ada tentang kebudayaan juga. Di sana juga ada sejarah juga ada sejarah kan, ada sejarah di sana tentang yang namanya tadi Al-Quran yang ditulis tangan oleh Syekh Asad Al-Banjari. Asli. Jadi ikon kita juga kan asli 10 juz. Masih terjaga? Alhamdulillah masih. Biasanya cepet lapuk ya Pak ya?
Itulah gunanya museum. Karena adanya perawatan, adanya konservasi, adanya fumigasi. Nah, disitulah mungkin perawatan dari tim teknis kita yang bekerja keras untuk merawat itu ada triwulannya. Iya, benar. Tidak menunggu barang itu kotor ataupun rusak. Setiap minggunya tetap dilihat. Iya, benar. Apa ada yang terkecil ya, misalnya ada bubuk-bubuk sedikit pun langsung dibersihin. Tapi intinya kita perawatan kita yang diutamakan di museum. Nomor satu perawatan itu, dan kebersihan yang paling utama dijaga di sana. Betul sekali. Iya, benar. Lalu juga Pak, ngomongin apa ya, kita terkait dengan antusias masyarakat tadi banyak ya Pak ya. Banyak sekali antusias masyarakatnya. Lalu juga peran dari museum untuk mengedukasi sejarah kebudayaan ke masyarakat yang luas seperti itu, bukan hanya dari aspek pendidikan. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman ya. Sekarang kan anak milenial yang saya sebut tadi udah malas kayak kenal sejarah kita. Iya. Nah, bagaimana jadi Pak? mempublikasikannya itu dengan adanya event-event tadi kan seperti itu. Supaya dia lebih menarik berkunjung ke museum. Kita sosialisasi juga ke sekolah-sekolah seperti itu. Benar. Jadi kita bekerja sama dengan pihak sekolah agar guru sejarah biasanya yang kita ini kan dulu kan guru sejarah, kita bekerja sama dengan guru sejarah ke kepala sekolah bahwa kita akan melibatkan, akan mempromosikan, akan mensosialisasikan tentang adanya museum kita saat ini. Event itu diadakan berapa kali Pak? Sebulan sekali atau setahun sekali? Kita triwulan biasanya kan sesuai dengan rencana kerja kita. Jadi menyesuaikan dengan hari-hari besar kita juga. Jadi kita menyesuaikan, kita lihat dulu hasil anak sekolah juga, apakah lagi ujian apa tidak. Nah, jadi kita menyesuaikan dari mereka, berarti kita melaksanakan event itu. Berarti sebentar lagi mau ada event lagi di Sumpah Pemuda Pak? Ini eventnya sudah habis, makanya dirampung di Oktober tadi, karena mana udah memasuki November jarang ada event. Karena mana kan udah mau tutup. Udah dirampungkan berarti ya. Karena mana di November ini kan ada ya administrasi kita lah. Iya, benar. Jadi kita nggak mau di akhir tahun kita nggak mau keteteran dengan adanya administrasi. Iya, benar. Itu yang diutamakan dari pembelajaran kita juga. Walaupun kita mempromosikan, kita juga harus taat administrasi. Dalam artian kita jaga-jaga, takutnya di November itu kan tidak semudah yang dibayangkan, bukan kita aja yang untuk disampaikan administrasinya, dari dinas-dinas lain juga banyak. Jadi kita mengutamakan administrasi tadi, kalau bisa di November sudah selesai semuanya untuk administrasi. Jadi November itu khusus administrasi. Iya. Berarti kalau untuk Sumpah Pemuda semuanya udah habis ya? Habis ya. Tanggal 28 loh ya. Mungkin dari instansi lain mungkin ada itu event itu nanti. Tapi kalau untuk hari besar seperti ini biasanya kecenderungan lebih banyak Pak kedatangan tamu di museum. Luar biasa. Walaupun di akhir tahun tidak ada event, dari pengunjung luar biasa juga. Karena kan udah memasuki juga mereka masa libur juga, mungkin di tahun itu luar biasa juga antusias ya. Nah kalau untuk anak sekolah dan juga mahasiswa kan bisa kita dibilang ya mereka biasanya kerjasama ya, ada kerjasama ya Pak. Jadi otomatis mereka datang ke sana rombongan. Nah, tapi kalau untuk masyarakat umum Pak, per individu biasanya antusiasnya juga sama besar. Dan alhamdulillah dengan adanya ya kayak mobil-mobil sekarang atau bantuan pemerintah daerah khususnya, ya terbantulah untuk akses masyarakat sekarang. Tapi kita PR kita juga satu lagi untuk ini tempat singgah kita. Nah, mungkin mobil trans kita perlu adanya di sana tempat ini untuk tempat singgah untuk mobil bis tadi. Nah, dari museum tadi. Nah, karena mana jaraknya jauh, jadi sekarang saya mau meminta ke pemerintah daerah agar ada di sana tempat singgah juga untuk mobil bis tadi, untuk supaya yang tidak memerlukan biaya banyak bisa berkunjung ke museum. Supaya aksesnya lebih mudah dan nyaman ya Pak. Iya. Dari tahun ke tahun Pak, tantangan terbesar Museum Lampung Mangkurat kita sebenarnya apa? Tantangannya tuh susah-susah gampang ya. Yang pasti kita untuk perawatan. Perawatan itu yang susah. Karena mana tidak semudah dibayangkan merawat itu seperti apa. Seperti itu. Berarti memang dari segi perawatan ya? Iya, perawatan. Enggak, bener, susah gampang. Iya, benar. Tapi yang tidak boleh dilakukan barangkali di museum Pak,
Ya, yang tidak boleh untuk ya aturan ini ya, aturan pengunjung. Nah, yang pasti kalau yang bagi perokok itu nggak boleh masuk ke sana di kawasannya. Yang kedua untuk bahan makanan nggak boleh dibawa ke dalam museum, bisa dititipkan di resepsionis maupun di tempat kita yang sudah kita sediakan. Jadi museum itu tidak boleh. Jadi yang bisa masuk itu orangnya aja, bukan tas-tas pun kita siapkan loker-loker juga untuk menaruh barang-barang, apalagi air minum itu kan berbahaya. Apalagi yang penting banget nggak boleh barang itu disentuh oleh pengunjung. Oke, betul banget. Nah, terus nih Pak ya, terakhir tadi katanya mau spill website. Dan jangan lupa juga alamat ya Pak ya. Alamat yang belum tahu di mana alamat Museum Lambung Mangkurat ini. Bukanya kapan, tutupnya kapan juga Pak. Jadi untuk jam kunjung kita dulu, untuk Museum Lambung Mangkurat itu buka jam 8 sampai jam 15.30 untuk berkunjung ke museum. Dan yang kedua, untuk tarif kan sudah disebutkan tadi sangat murah sekali. Dan website kita tuh sebenarnya cukup dengan membuka website museum, itu sudah linknya udah terbuka dengan website museum. Dengan Museum Lambung Mangkurat udah Lambung Museum Lambung Mangkurat udah kelihatan lah untuk aplikasi museum di sana semua. Udah paling atas biasanya di udah paling atas sudah kelihatan semua. Lalu untuk alamatnya sendiri Pak? Alamatnya sendiri kita di kilometer 35 Jalan Ayani, artinya di Banjarbaru, di depan Polres Banjarbaru. Siapa yang nggak tahu Polres nggak mungkin tahu Museum Lambung Mangkurat seperti itu. Dan aksesnya nambahin dikit ya Pak ya. Dan aksesnya juga mudah banget, tinggal lurus aja dari jalan depan sebelah kiri jalan. Udah langsung dapat Museum Lambung Mangkurat. Pastinya keren banget, rugi sekali pemirsa jika Anda tidak pernah sama sekali berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik sendiri, ada banyak edukasi-edukasi sejarah, budaya tentang budaya Banjar kita Provinsi Kalimantan Selatan di sana. Baik, Pak Taufik, terima kasih banyak sudah berhadir. Iya, terima kasih Pak ya, nanti kesini lagi ya Pak ya. Jangan lupa berkunjung ke museum ya. Pasti Pak. Senang jalan-jalan ke museum. Nanti ditunggu kedatangannya. Iya, siap Pak. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat, dan nanti kita akan kembali lagi dalam segmen terakhir ya. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Borneo. Bagus aja Pak. Asik banget Pak. Keren. Artinya video-video setiap kata dapat aku. Apakah arti pandangan itu? Menunjukkan hasratmu, oh sungguh aku lah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panas marah. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Tak buat aku bimbang, tak buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku.
untuk sebuah keindonesiaan dalam diri kita yang mensyukuri anugerah ilahi berupa kekayaan bumi dan kebudayaan manusia-manusia di dalamnya. Kami telah dipersatukan dalam identitas Indonesia Raya selama puluhan tahun, bergerak bersama menuju kemajuan yang membanggakan, mengisi nafas merdeka, menyatukan perbedaan dalam indahnya toleransi. Dan kami, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, menempatkan diri sebagai media pemersatu bangsa. Kami selalu berusaha mendekat, menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform, menjawab kebutuhan dan keinginan pemirsa akan ragam informasi dan hiburan, dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global. Kami suguhkan tayangan bermutu, mencerahkan, berikut sekian banyak tontonan yang syarat dengan kearifan lokal bagi keluarga Indonesia. Kami selalu inginkan yang terbaik bagi pemirsa. Dengan 155 transmisi digital dan stasiun penyiaran yang ada di setiap ibu kota provinsi, jangkauan terluas TVRI yang membentang seantero Nusantara menjadikan kita lebih memahami beragam sisi kehidupan Indonesia. TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia, menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Televisi Republik Indonesia bertekad menjadi lembaga penyiaran berkelas dunia, memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan serta keberagaman demi meningkatkan martabat bangsa. Jika ulikkan satu lawas yang menghadap, biar meninggalkan kampung halaman Bapak Bunda. Jika ulikkan damini, ulek mesakit hati, biar mengaisi ada sekiranya diri ulun marista. Biar datang ulun sambut lawan mea, ulun hamburi bau si baras kuni bersemangat kumuhara lawan. Biar datang ulun sambut lawan mea, ulun hamburi bau si baras kuni bersemangat kumuhara lawan. Bersemangat kumuhara lawan, bersemangat di muara lawan. Oke. Pemirsa, masih bersama dengan Mela dan juga Dinda dalam Selamat Pagi Borneo. Ya, dan kita akan masuk ke segmen akhir ya. Tadi kita juga sudah ngobrol terkait dengan kebudayaan dan juga sejarah yang ada di Museum Lambung Mangkurat. Gimana Din, habis ini janji mau ke museum? Janji setelah ini. Setelah ini kita mau ke
museum. Tapi memang benar sekali pemirsa, kita generasi muda khususnya itu jangan malu atau mungkin jangan malas ya. Iya, untuk ke benar museum. sekali. Karena banyak sekali edukasi-edukasi sejarah, budaya-budaya yang bisa kita lihat nih, hal-hal di masa lampau yang biasanya hanya kita baca dan juga lihat gambarnya di Google. Iya, benar Tapi sekali. bisa kita lihat langsung, entah itu ternyata barang asli atau replika yang sudah dibuat semirip mungkin. Iya, dan juga peran kita sebagai generasi muda itu penting sekali untuk menjaga dan melestarikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan, Mela ya? Betul sekali, itu benar-benar tugas kita dan ini pastinya akan menjadi warisan untuk anak cucu kita di masa depan. Iya, benar Baik, sekali. pemirsa, kita masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya akan kita sampaikan dalam segmen Lintas Borneo. Iya, mengawali berita pada hari ini edisi Kalimantan Barat, pemirsa, yang mana kalau di Kalimantan Selatan sendiri kita sudah masuk musim kemarau basah ya. Kemarau basah. Jadi misalnya masyarakat Kalimantan Selatan nih yang merasa lagi panas-panasnya tapi tiba-tiba hujan tapi masih gerah. Iya. Namanya aja kemarau basah ya. Dan ini pemirsa berbeda dengan Kalimantan Barat untuk informasi pertama kita hari ini. Iya, BMKG Kabupaten Sintang meminta masyarakat mewaspadai potensi hujan deras disertai angin kencang. Betul sekali, di mana hujan deras disertai angin kencang itu berpotensi terjadi sore hingga malam hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Sintang memantau perkembangan cuaca di Kabupaten Sintang. Prakirawan BMKG Kabupaten Sintang Anissa Najmi Ajahra mengatakan, wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau berpotensi terjadi hujan deras disertai angin kencang. Kondisi itu terjadi pada sore hingga malam hari dengan disertai guntur dan petir. Selain itu, wilayah Kabupaten Sintang juga berpotensi terjadi banjir pada beberapa wilayah dengan potensi curah hujan yang cukup tinggi. Masyarakat diminta selalu waspada jika terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayahnya masing-masing. Terlebih wilayah yang berada pada dataran lebih rendah untuk selalu waspada banjir. Kondisi cuaca di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat pada sore hingga malam hari. Berdasarkan peta potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, di Kabupaten Sintang ataupun di Kabupaten Sekadau berada pada kategori aman. Selanjutnya, untuk potensi banjir di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau berada pada kategori rendah hingga menengah. Prakirawan BMKG Sintang Anissa Najmi Ajahra menambahkan, masyarakat yang berkendara ketika hujan deras disertai angin kencang untuk selalu waspada, sebab dikhawatirkan terjadi pohon tumbang dan membahayakan pengendara kendaraan bermotor. Baik pemirsa, itu tadi informasi pertama Kalimantan Barat, lebih tepatnya yang ada di Kabupaten Sintang. Kita akan mengingatkan untuk stay safe ya. Iya, benar. Untuk masyarakat atau teman-teman yang ada di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, lebih tepatnya karena betul sekali cuaca akhir-akhir ini bisa dibilang agak sedikit ekstrim ya. Iya, benar sekali. Agak sedikit ekstrim pastinya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, kali ini masih terkait tentang cuaca ekstrim. Kita masuk ke wilayah Kabupaten Sanggau yang masih berpotensi dilanda cuaca ekstrim beberapa hari ke depan. Iya, benar sekali Mela, dan kondisi ini ditandai dengan perkiraan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang bakal terjadi. Ini informasinya untuk Anda. Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Sanggau Tridibio Saputro mengatakan, berdasarkan data BMKG Provinsi Kalimantan Barat, hampir seluruh wilayah di Kabupaten Sanggau akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Kondisi ini akan berpotensi terjadi banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor atau batingsor. Wilayah yang rawan terjadinya banjir dan longsor diantaranya Kecamatan Kapuas, Kecamatan Meliau, Kecamatan Tayan Hulu, Kecamatan Entikong, Sekayam, serta Bonti. Tridibio mengimbau warga untuk waspada terutama terhadap warga yang saat ini berdiam di wilayah rawan terjadinya banjir dan tanah longsor tersebut. Sampai dengan tanggal 17 Oktober, Kabupaten Sanggau secara menyeluruh dengan kriteria lokal
masih sangat berpotensi untuk terjadinya hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi. Untuk itu tetap selalu waspada, terutama untuk daerah-daerah yang biasa terkena banjir. Kemudian waspadai terjadinya longsor dan angin kencang yang dapat mengakibatkan tumbangnya pohon. Bencana alam bisa saja terjadi kapanpun, mengingat cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Sanggau yang tidak dapat diprediksi. Untuk itu kewaspadaan warga perlu terus ditingkatkan. Ya pemirsa, kita masuk ke informasi terkait dengan Pilkada di Kalimantan Barat. Paslon di Pilkada Mempawah diminta taati aturan larangan kampanye. Iya, betul sekali Dinda. Yang namanya larangan, aturan itu pastinya harus kita taati. Iya, benar. Apalagi ini bagi calon-calon pemimpin daerah. Iya, benar sekali. sekali. Harus nomor 1 menaati aturan ini. Iya pemirsa, dan selama tahapan kampanye atau Bawaslu Kabupaten Mempawah meminta masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Mempawah di Pilkada serentak tahun 2024 tidak mengganggu ketertiban umum. Betul sekali, selain itu masing-masing pasangan calon juga diminta untuk tidak berkampanye di fasilitas milik pemerintah. Berikut informasinya untuk Anda. Kabupaten Mempawah Hanise mengatakan terdapat beberapa larangan selama tahapan kampanye yang dilakukan dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Mempawah di Pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan aturan undang-undang terdapat banyak sekali larangan kampanye, namun secara umum yang diketahui seperti menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan lingkungan pendidikan. Untuk di lingkungan pendidikan khususnya di perguruan tinggi, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mempawah Hanise menerangkan itu boleh dilakukan dengan catatan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu dengan syarat tidak membawa atribut kampanye. Tidak boleh berkampanye mengganggu ketertiban umum, ya, seperti misalkan konvoi di jalan raya ataupun misalkan jalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Komisioner Bawaslu Kabupaten Mempawah, Hanise menambahkan selama masa tahapan kampanye, masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Mempawah, baik itu nomor urut 1 maupun nomor urut 2, diminta agar tidak mengganggu ketertiban umum seperti berkonvoi di jalan raya. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kalau tadi kita berbicara tentang pilkada di Kalimantan Barat ya. Iya, dan benar. sekali lagi nih, kalau di awal kita ingetin, di akhir SPB juga akan kita ingetin bahwa jangan sampai untuk golput. Iya, benar sekali. Pastikan pilihan kalian, dan karena kita masih punya waktu kurang lebih 1 bulan untuk menggali informasi terkait calon-calon yang mengajukan diri mereka sebagai gubernur, pemimpin rakyat, iya, benar. Gubernur ataupun wali kota, camat, bupati dan semacamnya. Iya, benar. Pastikan track record mereka, visi misi mereka, dan sekali lagi ini yang paling penting, pilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Iya, benar sekali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kali ini adalah informasi mengenai pedagang pasar PLBN Entikong yang mengeluhkan sepi pembeli terutama dari Sarawak. Ya, benar Mela, pemerintah diminta permudah warga Malaysia berkunjung ke perbatasan. Berikut informasinya untuk Anda. Lapak pasar modern di pos lintas batas negara Entikong sepi pengunjung. Hanya sebagian kecil kios pakaian dan kerajinan tangan yang masih buka menggelar dagangan. Pedagang pasar modern PLBN Entikong Supriyadi mengaku sepi. Pengunjung pasar modern Entikong sudah lebih dari 5 tahun belakangan ini. Dari 80 kios yang dibangun, pemerintah hanya 15 kios yang masih bertahan selama ini. Supriyadi berharap pemerintah permudah warga Malaysia, terutama distrik Tebedu dan Serian ke Entikong. Lakukan kerjasama untuk meningkatkan kunjungan wisata ke perbatasan. Saya ini Pak, pemerintah lah kan, supaya pasarnya pengunjung tuh macam Malaysia, Indonesia kan, harap dimudahkan lah macam itulah dia hari-harinya kan, supaya ekonomi kita di pasarnya bisa mengangkat lah, bukan untuk Entikong, Indonesia lah kan, macam itu kan. Pekan kalau tahun baru ramai. Kalau ada hari besar lah. Tapi kalau hari-hari biasa ya macam ini lah. Kalau 1 minggu kadang-kadang main 3 potong 4 potong ya dalam 1 minggu. Tapi kita disediakan supaya ini ke depannya. Makanya kita buka hari-hari ini. Hari-hari dibuka supaya harapan kita maju lah di sini, gitulah. Pedagang di pasar PLBN Entikong Supriyadi mengakui selama ini penjualan terus menurun.
Pedagang mempertanyakan warga Entikong dipermudah Malaysia belanja ke Tebedu, tetapi pemerintah tidak melakukan hal yang sama agar pasar modern PLBN Entikong bisa ramai kembali. Oke. Iya, pemirsa, kita masih berbicara terkait dengan kebutuhan pokok. Mela, kalau kebutuhan pokok stabil, senang tidak? Wah, kalau ngomongin tentang kebutuhan pokok ya seneng banget. Kalau stabil ya? Kalau stabil, apalagi kalau saya pribadi ya, Dinia, suka banget sama yang namanya cabe. Iya, sama. Makanan pedas suka nggak? Apalagi asal kalau nggak jadi cabe-cabean aja ya. Benar sih, itu konotasinya negatif ya. Tapi memang benar pemirsa, kalau misalnya harga bahan pokok stabil, ibu-ibu senang, para wanita juga senang. Iya, Sama benar dengan sekali. Informasi terakhir kita di hari ini ya. Iya, benar sekali, Mela. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sambas masih stabil, termasuk untuk komoditas cabai rawit harganya justru turun. Betul sekali, dan dalam beberapa minggu ke depan diharapkan harga kebutuhan pokok tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, dan ini dia informasinya untuk Anda. Di tengah menurunnya harga beras lokal diikuti dengan menurunnya harga kebutuhan pokok lainnya, sementara beberapa kebutuhan pokok cenderung stabil, seperti bawang putih yang mencapai Rp36.000 per kilogram. Sementara bawang putih berada di kisaran Rp32.000 per kilogram. PJS Bupati Sambas Marlina saat melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Pagi Sambas mengatakan, dari hasil pantauan harga kebutuhan pokok, rata-rata tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan dari sejumlah kebutuhan pokok, harganya cenderung turun. Marlina berharap tidak terjadi kenaikan signifikan harga barang kebutuhan pokok beberapa minggu ke depan. Tadi kami udah melihat ya beberapa barang kebutuhan pokok. Nah, ternyata memang kalau dari hasil penglihatan kita tadi memang rata-rata itu masih stabil. Artinya semua harga beras, bawang merah, bawang putih itu memang rata-rata stabil. Nah, kita juga berusaha agar kebutuhan pokok masyarakat ini harganya tidak meningkat tajam. Sementara itu, Kadis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Kumindak Kabupaten Sambas Iketut Sukarja mengatakan dengan harga barang yang stabil diharapkan tidak terjadi kenaikan inflasi beberapa minggu ke depan. Adanya penurunan tetap stabil ke depan meningkatkan daya beli masyarakat, itu harapan kita sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pemantauan tadi harga-harga pada minggu ini dibandingkan minggu lalu itu cukup stabil ya. Malah ada beberapa komoditas itu yang cenderung turun ya. Stabil, kita malah tidak terjadi inflasi kalau kita lihat ya, karena terjadi penurunan harga-harga ya, tidak ada peningkatan harga yang menjolok, tidak ada. Kadis Kumindak Iketut Sukarja mengatakan stabilnya harga ditunjukkan dengan menurunnya sejumlah komoditas tertentu. Dicontohkannya harga cabai yang minggu lalu masih berkisar Rp50.000, kini justru turun Rp45.000 per kilogram. Sementara telur yang minggu lalu sempat masih pada kisaran Rp26.000, saat ini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Iketut Sukarja mengharapkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok tetap terjaga hingga beberapa minggu ke depan. Iya, itu tadi pemirsa informasi terakhir di Selamat Pagi Borneo edisi Kalimantan Barat. Wah, hari ini kompleks ya, Mela ya. Betul, kita udah paket komplit banget dari awal nemenin pemirsa kurang lebih 2 jam ke belakang. Iya, benar. Dari segmen pertama kita udah ngomongin tentang pilkada, politik dan juga pemilu. Lalu juga ada informasi-informasi menarik lain dari Kalimantan Selatan yang pastinya akan terus kami informasikan setiap paginya pemirsa. Lalu kita beralih ke segmen kedua, Dinda. Iya, benar. Kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber inspiratif tadi ya kan, terkait dengan peran museum dalam mengembangkan sejarah dan juga kebudayaan untuk masyarakat luas. Betul sekali. Makanya tadi kita sempat bilang juga kita hari ini belajar. Iya, kita belajar bareng ya, bareng Pak Taufik juga tadi, dan pastinya banyak banget juga hal-hal menarik, hal-hal baru yang kita pelajari hari ini tentang museum. Iya, benar. Berperan sangat besar, dan ini sekali lagi kita ingetin, jangan takut untuk ke museum. Iya, benar. Kali aja ada yang takut ya, Din ya. Iya, jangan takut ya, karena di sana menyimpan banyak sekali ilmu dan juga sejarah pastinya. Betul sekali. Lalu di segmen terakhir kita sudah mengabarkan 5 informasi dari Kalimantan Barat yang tentu saja juga tidak kalah menarik pemirsa. Artinya tentu sudah perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Borneo hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Pagi Borneo setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 siang. Dinda Nur Kamila pamit. Nela juga pamit dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.
bersama.